duka mendalam menyelimuti Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ketika fajar masih jauh dari terbit dan kegelapan malam masih memeluk rapat seluruh penjuru desa yang tenang itu, tepatnya pada Jumat dini hari, 1 Mei 2026, sekitar pukul 02.52 WIB, sebuah tragedi memilukan yang seolah datang tanpa permisi merenggut 4 nyawa sekaligus dalam sekejap mata dan mencederai 5 orang lainnya. Sebuah peristiwa yang berawal dari sebuah perjalanan yang sesungguhnya syarat dengan niat mulia dan ketulusan hati, yakni perjalanan para pengantar jemaah haji yang hendak melepas keberangkatan sanak saudara mereka menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, namun takdir berkata lain dan dalam hitungan detik yang tak terduga, sebuah minibus Toyota Avanza berwarna putih bernomor polisi H1060ZP yang mengangkut 9 orang penumpang itu mendadak mogok dan berhenti dengan mesin mati tepat di atas jalur rel kereta api di sebuah perlintasan yang hanya dilengkapi palang pintu swadaya, bukan palang pintu resmi yang dioperasikan oleh petugas. Sehingga ketika kereta api Argo Bromo Anggrek yang tengah melaju kencang dari arah barat menuju timur, dari Semarang menuju Surabaya, datang menerjang dengan kecepatan tinggi dan menghantam bagian depan sisi kiri Avanza Malang tersebut. Tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk mencegah bencana yang sudah dalam sekejap menghempaskan kendaraan itu sejauh 20 meter dari titik tumbukan, membenturkannya ke sebuah tiang listrik dan kemudian menjerumuskannya ke area persawahan. Di sekitar lokasi kejadian, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dan membuat siapapun yang menyaksikannya bergidik ngeri. Sementara di dalam reruntuhan besi yang tadinya adalah sebuah kendaraan berpenumpang penuh harapan dan doa itu, 4 orang telah mengembuskan napas terakhir mereka dan 5 orang lainnya terluka dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan medis segera. Dan seluruh korban adalah warga Kabupaten Grobogan yang malam itu berniat tulus menemani keluarga mereka yang akan berangkat haji, sebuah ibadah yang penuh kesucian dan keberkahan namun berakhir dengan tangis dan duka yang teramat dalam bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sementara pihak kepolisian Resor Grobogan melalui Kanit Gakum Satlantas, Ibtu Eko Ari Kisworo, yang kemudian dikenal dengan nama Ari oleh rekan-rekan media, segera turun ke lapangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna merekonstruksi bagaimana peristiwa nahas ini bisa terjadi, dan berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa Avanza putih tersebut sebelum kecelakaan terjadi sedang melaju dengan kecepatan sedang dari arah selatan, tepatnya dari kawasan Sidorejo, menuju ke arah utara yakni Purwodadi, sebuah rute yang lumrah dan biasa ditempuh oleh warga setempat. Namun ketika kendaraan tersebut tiba di lokasi perlintasan kereta api yang menjadi titik nahas itu, yaitu di perlintasan dengan palang pintu swadaya yang oleh warga sekitar dikenal sebagai perlintasan di jalur rel kilometer 29,800, tiba-tiba saja mesin Avanza itu mati mendadak dan kendaraan berhenti tepat di atas jalur rel sebelah selatan, sebuah situasi yang sangat berbahaya dan kritis. Dan sayangnya pada saat yang sama dan dalam waktu yang sangat berdekatan, bahkan hampir bersamaan secara persis, kereta api Argo Bromo Anggrek yang merupakan salah satu kereta api paling bergengsi dan cepat di jalur utama Jawa itu tengah melaju dari arah barat menuju timur dengan kecepatan operasionalnya yang tinggi, dan karena perlintasan tersebut tidak memiliki palang pintu resmi yang dijaga petugas serta tidak ada sistem peringatan otomatis yang memadai, maka tabrakan pun terjadi tanpa bisa dihindari lagi. Dengan KA Argo Bromo Anggrek yang menghantam bagian depan kiri Avanza secara telak dan dengan energi kinetik yang luar biasa besar akibat massa kereta yang ratusan ton ditambah kecepatan tingginya, sehingga Avanza itu seolah dihempaskan seperti mainan ringan dan terlempar sejauh 20 meter dari titik impak awal, kemudian menghantam tiang listrik yang berdiri di sekitar lokasi sebelum akhirnya terjun dan terseret masuk ke dalam area persawahan yang berada di sekitar perlintasan tersebut. Dan dalam kondisi kendaraan yang hancur berantakan itulah para petugas yang datang kemudian menemukan 4 orang yang sudah tidak bernyawa dan 5 orang lainnya dalam kondisi luka-luka yang kemudian segera dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.
Sebuah gambaran yang sangat tragis dan memilukan dari sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat baik namun berakhir dengan musibah yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh siapapun yang ada di dalam kendaraan itu maupun oleh keluarga-keluarga yang menunggu di rumah. Dan dari sisi operasional perkereta-apian, Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang, Lukman Arif, memberikan keterangan resmi bahwa KA Argo Bromo Anggrek yang melayani relasi Gambir di Jakarta menuju Surabaya Pasar Turi itu tertemper oleh mobil di perlintasan sebidang nomor 52 yang berlokasi di kilometer 29.800 jalur hulu antara Stasiun Panunggalan dan Stasiun Kradenan pada pukul 02.52 WIB, dan sebagai akibat dari kejadian temperan atau tabrakan tersebut, KA Argo Bromo Anggrek kemudian melakukan berhenti luar biasa atau yang dalam terminologi perkeretaapian disingkat BLB, yaitu berhenti di luar jadwal normal yang telah ditetapkan, dan pemberhentian mendadak itu dilakukan di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB, hanya 2 menit setelah kejadian tabrakan, dengan tujuan utama untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sarana atau kereta itu sendiri guna memastikan bahwa tidak ada kerusakan struktural maupun teknis yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api selanjutnya. Dan setelah tim awas sarana perkeretaapian atau ASP melakukan pemeriksaan dengan teliti dan menyatakan bahwa kondisi kereta dinyatakan aman untuk melanjutkan perjalanan, maka KA Argo Bromo Anggrek pun kembali diberangkatkan dari Stasiun Kradenan pada pukul 02.56 WIB, artinya hanya sekitar 4 menit kereta itu berhenti sebelum kembali melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sebuah prosedur standar yang memang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu namun yang juga mencerminkan betapa parahnya dampak dari sebuah perlintasan tanpa pengamanan yang memadai terhadap keselamatan lalu lintas di sekitarnya. Dan PT KAI Daop 4 Semarang melalui juru bicaranya menyampaikan rasa prihatin dan penyesalannya mendalam atas kejadian tersebut sembari pada saat yang bersamaan mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api yang tertuang dalam Pasal 181 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan apapun di atas jalur kereta api yang dapat membahayakan keselamatan operasional kereta api maupun keselamatan diri sendiri. Dan sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam upaya menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, pihak KAI Daop 4 Semarang menegaskan bahwa mereka akan terus dan semakin gencar melakukan penyampaian imbauan keselamatan baik kepada pihak internal yaitu seluruh karyawan dan petugas KAI sendiri maupun kepada masyarakat luas atau pihak eksternal, sebagai langkah preventif yang diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif tentang betapa berbahayanya bermain-main atau lalai di sekitar jalur kereta api. Namun tentu saja imbauan semata tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan tindakan nyata berupa perbaikan infrastruktur perlintasan sebidang di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih sangat banyak yang tidak memiliki pengamanan memadai, karena fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa perlintasan di Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan ini hanyalah satu dari ribuan perlintasan sebidang di seluruh Jawa dan Indonesia yang kondisinya masih jauh dari standar keselamatan yang seharusnya. Dan keberadaan palang pintu swadaya yang dibuat dan dioperasikan secara mandiri oleh warga sekitar tanpa standarisasi keselamatan yang baku mencerminkan sebuah persoalan sistemik yang sudah lama menggerogoti infrastruktur transportasi Indonesia, di mana keterbatasan anggaran pemerintah dan lambannya proses penutupan atau perbaikan perlintasan ilegal menjadi akar masalah yang terus-menerus melahirkan korban jiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan dalam konteks inilah tragedi dini hari di Grobogan ini perlu dipandang bukan sekadar sebagai kecelakaan biasa yang terjadi karena nasib buruk atau kesialan semata, melainkan sebagai akibat nyata dari kelalaian sistemik yang berlangsung bertahun-tahun, di mana perlintasan-perlintasan liar dan tidak resmi dibiarkan eksis tanpa penindakan yang tegas dan tanpa perbaikan yang memadai.
Sementara warga yang melintas setiap hari di perlintasan-perlintasan itu terus mempertaruhkan nyawa mereka tanpa pernah benar-benar menyadari seberapa besar risiko yang mereka hadapi setiap kali roda kendaraan mereka menyentuh jalur besi yang menghubungkan kota-kota itu. Dan tragedi yang menimpa rombongan pengantar jemaah haji di Grobogan ini seolah menjadi teriakan keras kepada semua pihak yang berwenang bahwa sudah saatnya persoalan perlintasan sebidang yang tidak aman ini diselesaikan secara serius dan komprehensif, bukan hanya dengan imbauan dan himbauan yang sudah berulang kali disampaikan namun kenyataannya tidak pernah benar-benar mengubah situasi di lapangan. Karena selama perlintasan-perlintasan berbahaya itu masih ada dan selama tidak ada sistem pengamanan yang efektif di sana, maka hanya soal waktu sebelum tragedi berikutnya terjadi dan merenggut nyawa-nyawa yang tidak bersalah lainnya, dan dalam hal ini keempat korban yang meninggal dunia dalam tragedi Grobogan ini, yang identitas lengkapnya masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi oleh pihak kepolisian pada saat berita ini disusun, harus menjadi pengingat abadi bahwa keselamatan transportasi bukan sekadar urusan teknis dan administratif semata melainkan adalah persoalan kemanusiaan yang paling mendasar, di mana setiap nyawa yang melayang akibat infrastruktur yang tidak memadai adalah sebuah kegagalan kolektif yang seharusnya ditanggung oleh semua pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mencegahnya, mulai dari pemerintah pusat yang memegang kebijakan anggaran dan regulasi, pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lokal, PT KAI sebagai operator perkeretaapian yang memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh perlintasan sebidang dalam jalur operasinya aman bagi pengguna jalan, hingga masyarakat itu sendiri yang perlu terus-menerus diedukasi tentang pentingnya berhati-hati dan waspada ketika melintas di jalur kereta api, dan sementara proses penyelidikan kepolisian masih terus berlangsung untuk mengungkap secara lebih detail kronologi dan faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya kecelakaan ini. Serta sementara para korban luka masih berjuang untuk pulih di fasilitas kesehatan dan keluarga para korban meninggal tengah menghadapi duka yang teramat dalam, satu hal yang sudah pasti adalah bahwa duka ini tidak boleh berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak perubahan yang nyata. Karena jika tragedi seperti ini terus terulang tanpa ada perbaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka kita semua sebagai bangsa telah gagal dalam memenuhi tanggung jawab paling mendasar kita terhadap sesama warga negara, yaitu memastikan bahwa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, perjalanan yang dalam kasus ini dilandasi oleh niat yang begitu mulia yakni mengantarkan saudara-saudara mereka menunaikan ibadah haji, tidak berakhir dengan kematian yang sia-sia di sebuah perlintasan kereta api yang tidak dijaga dengan semestinya. Dan oleh karena itu sudah selayaknya tragedi ini menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh dan tindakan nyata dalam penanganan ribuan perlintasan sebidang berbahaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebelum korban berikutnya jatuh dan sebelum air mata duka kembali tumpah karena kelalaian yang sesungguhnya bisa dan harus dicegah.